Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, sudah beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan misi dari Nabi Isa Al-Masih. Jadi yang pertama, kita ambil dari surat As-Saff ayat ke-6 bahwa Nabi Isa itu hanya seorang Rasul kepada bangsa Israel. Yang kedua, Nabi Isa datang memberitahukan, membenarkan telah turun kitab sebelumnya, itu kitab Taurat. Artinya kedatangan Nabi Isa itu tidak membatalkan Taurat. Misalnya kalau dalam kitab Taurat diharamkan babi, maka Nabi Isa tetap mengharamkan babi. Kalau dalam kitab Taurat diperintahkan untuk berhitan, wajib melaksanakan hitan atau disunat, maka Nabi Isa juga tidak membatalkannya, bahkan Nabi Isa juga mempraktekannya. Kemudian juga di dalam kitab Taurat misalnya diharamkannya meminum anggur yang memabukkan, Nabi Isa juga tidak menghalalkannya. Begitu juga di dalam kitab Taurat diharamkan yang namanya memakan darah, Nabi Isa juga tidak menghalalkan memakan darah. Jadi ini yang kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Isa Al-Masih, bahwa telah turun kitab sebelumnya adalah kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini oleh Nabi Isa tidak dibatalkan, tetapi justru Nabi Isa mempertegas kembali tentang keharaman babi, tentang keharaman minuman khamar, tentang keharaman darah, ya, dan juga wajibnya melaksanakan hitan atau sunnah. Itu dipraktekkan kembali oleh Nabi Isa tentang ajaran hitan. Kemudian Nabi Isa juga memberitahukan bahwa setelah beliau nanti akan datang Rasul yang di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas ini merupakan estafet daripada kenabian dari Musa, Isa, dan Muhammad, yang tiga-tiganya semua Rasulullah. Nah, bagi kita umat Islam tentu wajib kita mengimani terhadap Nabi Musa alaihissalam, wajib kita imani terhadap Nabi Isa alaihissalam, dan tentu juga wajib kita imani Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang Islam yang menolak kerasulan Isa Al-Masih, maka dia sudah murtad dari Islam. Nah, orang Yahudi menerima Musa, menolak Isa Al-Masih, dan menolak Muhammad. Datang kaum Nasrani menerima Nabi Musa, menerima Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad. Tapi kita yang Muslim menerima Nabi Musa, menerima Nabi Isa, dan tentu menerima Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas ini dalam pandangan Islam bahwa seluruh para nabi wajib diimani, ya. Kemudian juga yang kedua, selain kaitan dengan Nabi Muhammad yang sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil ini, jelas-jelas itu sudah dinubuatkan, ya. Artinya kaum Yahudi seyogianya menerima dan mengakui kerasulan Muhammad, ya. Begitu juga seyogianya pengikut-pengikut yang mengklaim pengikut Isa Al-Masih juga harus beriman kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Isa sendiri memberitahukan bahwa setelahnya itu akan datang Rasul, yaitu yang bernama Ahmad, itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas sekali, ya, bahwa itu yang harus diikuti oleh kaum Yahudi, sebagaimana di dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil itu sudah diterangkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan penjelasan ini, bahwa Nabi Isa itu memang hanya diutus kepada bangsa Israel, tidak kepada bangsa yang lain. Nah, lalu siapa yang mengajarkan ajaran sampai ke Indonesia, ajaran Kristiani? Sebetulnya ajaran Kristiani ini tidak bersumber dari Isa Masih, karena Isa Masih menyerukan, aku diutus hanya kepada bangsa Israel. Dan itu tertuang di dalam ayat-ayat yang ada dalam kitab Injil maupun dalam kitab Al-Quran, ya. Dalam kitab Injilnya mungkin bisa dilihat dari mulai kitab Matius pasal 10 ayat ke-5 dan ke-6, di mana menyerukan kepada muridnya untuk tidak pergi kepada bangsa lain kecuali kepada bangsa Israel. Kemudian juga bisa dilihat dalam Injil Matius pasal 15 ayat 24, ya, bahwa Isa masih mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel. Artinya itu menunjukkan hanya kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa yang lain. Kemudian juga yang berikutnya yang perlu juga diperhatikan, berdasarkan kitab Taurat maupun kitab Injil, jelas-jelas bahwa ajaran kesamaannya sama-sama mengajarkan ketauhidan, dan bedanya dengan Nabi Muhammad, jadi hanya diutusnya saja. Kalau Nabi Isa misinya kepada bangsa Israel, Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu yang membedakan. Tetapi prinsip ajarannya sama, yaitu mengajarkan akidah tauhid. Kemudian juga berkaitan dengan ibadah seperti sholat, ya. Sebetulnya sholat itu
diperintahkan oleh Allah dengan cara ruku sujud, ya. Ada pemirsa, ya, di Indonesia telah lahir satu sekte Kristen yang mengajarkan sholat, yaitu namanya Kanisah Ortodoks Syria atau yang dikenal dengan KOS, ya. Itu menjalankan sholat, katanya sholatnya 7 waktu, ya. Kalau orang Islam 5 waktu. Nah, kenapa 5 waktu? Karena yang 2 waktu dipisah, katanya orang Islam itu sholat tahajud dengan sholat duha. Nah, dia juga ada ruku, ada sujud. Cuman bedanya ruku sujudnya tetap membuat tanda salib. Nah, itu sebetulnya walaupun ada istilah sholat, tapi berbeda dengan Islam, ya. Sholat dalam Islam. Jadi pemirsa, kalau nanti ada yang mengajak sholatnya 7 waktu, ya jangan ikutin. Itu bukan ajaran yang diajarkan di dalam Islam, ya, tetapi ada dalam ajaran Kristen Ortodoks Syria. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan beberapa pembahasan ini, ya. Inti pokoknya, pertama mengajarkan akidah tauhid, yang kedua misi kepada bangsa Israel, yang ketiga bahwa Nabi Isa tidak membatalkan kitab Taurat tapi menggenapinya, yang keempat bahwa Nabi Isa juga mengajarkan untuk tidak memakan makanan yang diharamkan, ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan tentang babi, tentang minuman khamar, tentang darah, itu tidak boleh dimakan. Nah, kemudian juga yang berkaitan yang dicontohkan oleh Nabi Isa yang diperintahkan adalah ajaran hitan, ya. Kalau hitan itu memang itu diperintahkan dan juga diberikan contohnya oleh Isa Al-Masih tadi menjalankan hitan. Jadi dari sini, ya, pemirsa TVmu, bahwa jelas Isa Al-Masih mengajarkan hitan. Namun kenapa sebagian besar kaum Nasoro itu tidak menjalankan hitan? Kaum Yahudi menjalankan hitan. Karena ada ayat yang katanya tidak penting berhitan itu. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh Paulus, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Yang ada artinya menjadi ciptaan baru. Sehingga inilah yang menjadikan bahwa hitan itu tidak dipentingkan, ya. Padahal Isa Al-Masih jelas menjalankan hitan. Jadi ada yang membelokkan ajaran ketauhidan menjadi mempertuhankan Isa Al-Masih. Ada juga yang diharamkan tentang makanan seperti tadi babi diharamkan bisa jadi halal. Begitu juga ada yang membelokkan tentang bolehnya minuman anggur yang memabukkan, ya. Padahal ayatnya jelas dilarang. Ternyata ini juga dibelokkan. Jadi ini memang setiap nabi, kata Allah, setiap diutus nabi itu dijadikan musuhnya. Yaitu siapa musuhnya? Diterangkan dalam surat Al-An'am ayat 111, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah, kata Allah, kami mengutus nabi, kami jadikan musuh-musuh nabi itu adalah setan, baik dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Mereka saling membisikkan satu sama lain perkataan-perkataan yang indah-indah, tapi untuk menipu. Nah, jangan sampai pemirsa kita tertipu dengan ajakan-ajakan yang justru mengarah kepada menyimpang dari akidah tauhid, ya. Nah, di antara yang perlu kami sampaikan kepada pemirsa, di antaranya ada buku judulnya Kebenaran Firman Allah, di atasnya pakai Bismillah, di bawahnya pakai lambang salib, ya. Itu yang ditulis oleh Robert Walean. Ya, jadi buku ini jelas-jelas menyimpang dari akidah Islam. Nah, ini hati-hati, ya, bahwa di situ pakai Bismillah, tetapi di bawahnya pakai lambang salib. Nah, di dalam buku itu diterangkan, apakah ada katanya dalam Quran Tuhan yang jadi manusia? Ada. Mana? Itu surat An-Nas. Nah, di situ ada kata Robbinas, Rob itu Tuhan, An-Nas itu manusia. Siapa Tuhan manusia? Itulah Isa Al-Masih. Nah, itu salah satu bukti ada upaya-upaya untuk membelokkan tentang ayat Quran sehingga Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Nah, jadi itu tentu untuk pemirsa, kalau mungkin menemukan buku judulnya Kebenaran yang terungkap dari Al-Quran, di atasnya pakai Bismillah, lalu ada lambang salib, itu bukan buku yang diterbitkan oleh Muslim, tetapi tulisan dari Bapak Robert Walean yang sengaja membelokkan makna surat An-Nas. Robbinas katanya Tuhan yang jadi manusia. Padahal Robbinas itu bukan Tuhan yang manusia, tapi Tuhannya manusia. Nah, itu ya
Jadi ini cara pembelokan untuk menyesatkan kaum muslimin. Jadi kembali untuk mengakhiri pembahasan kaitan dengan misi Nabi Isa, jelas ya bahwa pertama Isa diutus oleh Allah kepada bangsa Israel, yang kedua Nabi Isa menyuruh mengajarkan menyembah Allah, yang ketiga Nabi Isa tidak pernah mati dibunuh dan tidak pernah mati disalib. Itulah Quran mengoreksinya ya. Kemudian juga Nabi Isa ini tidak pernah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana tidak pernah menghalalkan tentang babi, tidak pernah menghalalkan tentang minuman khamar, tetapi tetap itu diharamkan. Jadi jangan sampai pemirsa nanti mendapatkan buku-buku yang disebarkan tentang ajaran Isa Al-Masih tetapi mengakui Isa Al-Masih sebagai Tuhan ya. Tentunya bagi kaum Nasrani silahkan punya keyakinan demikian, tetapi sesungguhnya Isa Al-Masih hanya diutus kepada bangsa Israel dan tidak pernah mengajarkan suruh menyembah dirinya. Jadi ini barangkali yang perlu dipahami dan dicermati berkaitan dengan perkembangan sekarang ini, semakin banyak upaya-upaya untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Jadi pembahasannya jelas di dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu seorang hamba Allah yang kemudian oleh Allah dijadikan seorang nabi, kemudian diturunkan Alkitab Injil. Nah itulah posisi Nabi Isa di dalam Islam. Dia bukan seperti pandangan Yahudi sebagai anak pezina, tapi juga bukan sebagai putra Tuhan atau sebagai Tuhan, tetapi Isa masih hanya utusan Tuhan, yaitu utusan Allah SWT. Jadi jelas dalam Islam ini bedanya. Maka Quran datang adalah untuk mengoreksi tuduhan terhadap kaum Yahudi kepada Nabi Isa sebagai anak pezina, dan Quran juga mengoreksi terhadap tuduhan bahwa Nabi Isa ini adalah mati di tiang salib dan sudah menjadi Tuhan. Nah, oleh Quran dikoreksinya. Jadi itulah Quran datang selain membenarkan kitab Taurat dan kitab Injil yang turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi Quran juga mengoreksi apa-apa yang terjadi distorsi. Misalnya di dalam kitab Taurat dan Injil yang mengalami penyimpangan, oleh Quran dikoreksinya. Nah, termasuk dalam hal tuduhan Nabi Isa mati di tiang salib, oleh Quran dikoreksinya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itulah Al-Quran datang menjelaskan kembali apa-apa yang terjadi perselisihan tentang Isa Al-Masih. Jadi posisinya dalam Islam sangat jelas, Isa hanya sebagai nabi yang diutus oleh Allah kepada bangsa Israel. Ini barangkali pemirsa yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan dalam pembahasan ini kita akan semakin mantap dan jelas apa yang disampaikan ini. Isa adalah Rasul kepada bangsa Israel dan Isa mengajarkan akidah tauhid, yaitu suruh menyembah Allah yang Maha Tunggal, sebagaimana di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 9, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah yang dipesankan oleh Isa Al-Masih di dalam kitab Injil Markus untuk menyembah Allah yang Maha Tunggal kepada kaum Bani Israel. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, dalam pembahasan pada hari ini saya kira cukupkan ya, bahwa Isa Al-Masih jelas-jelas sebagai Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan yang akan datang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.